Selamat malam, Monster People yang dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi 7 bersama saya, Aji, selaku moderator tema sesi Grow Yourself with Open Source Contribution and Community oleh Mas Ivan Kristianto. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita sudah bergabung dengan Mas Ivan selaku pembicara. Halo Mas Ivan, gimana kabarnya Mas? Kabar baik Mas Aji. Baik ya, siap Mas Ivan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ivan selama 30 menit ke depan. Silakan Mas Nah, Ivan. halo teman-teman semua, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di acara website dari Naga Hoster sore-sore ini. Em, ya, perkenalkan nama saya Ivan Kristianto. Saat ini saya bekerja di HumanMate sebagai senior engineer dan juga saya juga bekerja bukan bekerja. Saya juga eh, sebagai Google Developer Expert di bidang web teknologi. Namun, em, topik yang saya bawa kali ini sedikit mengenai web dan open source, tetapi agak melenceng sedikit dari topik utama, tetapi ujung-ujungnya kembali ke topik utama. Nah, kenapa saya ingin mengangkat topik ini? Jadi beberapa waktu lalu saya berdiskusi nih sama teman-teman sejawat saya yang seumuran lah ceritanya gitu. Nah, em, teman-teman saya topik-topik yang kita obrolin itu adalah bagaimana eh, selama ini kesan dan pesannya mereka berkarir di dunia industri IT khususnya web ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil ada dua. Bagi pemula untuk memulai sebuah karir di bidang IT itu saat ini ya terlalu banyak pilihan. Mau mulai dari mana? Ada back-end developer, web developer, terus kemudian front-end, terus kemudian data science, dan terlalu banyak pilihan. Sedangkan bagi yang sudah senior nih di big big corporate merasa skillnya sudah mentok atau stagnan, yang ujung-ujungnya tiap hari meeting, dokumentasi, meeting dengan vendor, meeting, 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 dan mau ikuti perkembangan teknologi sudah nggak tahu lagi juga mau mulai dari mana. Nah, dari situ saya merasa ingin mengangkat topik ini karena eh, saya ingin berbagi pengalaman-pengalaman saya yang bisa terus mengasah skill itu hanya dengan berkontribusi ke eh, komunitas dan open source. Jadi kita mulai aja ya. Em, Sedikit melenceng kembali ke web teknologi di tahun 20 tahun yang lalu, di tahun 90-an sampai 2000. Di saat web teknologi itu mulai tren ya, mulai browser-browser mulai muncul, web ya, www mulai trending, perkembangan HTML dan CSS, kemudian JavaScript, Flash, Java Applet, Servlet, Cold Fusion, ASP, PHP, Python, zaman-zaman itu Perl udah mulai kayak zaman itu aja juga teknologi sudah banyak gitu ya. Dan terus berkembang dan sebagian ada yang sudah tutup usia, sebagian makin berkembang pesat sampai saat ini. Namun teknologi tersebut yang zaman itu masih terbatas pada kondisi hardware dan juga infrastruktur. Teknologi sekitar tahun 2000 ya, web di tahun 2000 itu masih bersifat statis. Ini kira-kira web CNN di tahun 2000 saat saya masih kayak masih di bangku sekolah. Masih bersifat statis, HTML, CSS, layoutnya masih menggunakan table ya. JavaScript mungkin sudah ada, tetapi kayak masih minim ya, masih belum secanggih saat ini. Terus kemudian teks yang bergerak-gerak itu masih menggunakan yang namanya teks marquee, belum pakai JavaScript. Slider belum ada zaman itu. Lalu penggunaan Flash masih di mana-mana ya, banyak Flash di embed atau jika dengan pengguna IE atau Internet Explorer masih menggunakan ActiveX. Jika di big big corporate biasanya mereka gunakan ActiveX untuk connect ke server mereka. Dan deployment juga masih menggunakan FTP dan rsync. Masih digunakan saat ini ya, FTP dan async masih digunakan saat ini, tapi zaman dulu mau deploy ke production itu langsung upload seperti Cowboy, upload langsung ke server. Fast forward ya, zaman ini. Kalau kalian bisa tebak semua logo-logo yang ada di sini, berarti ketahuan umurnya. Em, jadi
teknologi web server juga dan server side script itu sudah jauh lebih dinamis, jauh lebih efisien, jauh lebih baik. Meskipun dasar teknologi masih HTML, CSS, tetapi teknologi web itu dengan didukungnya framework-framework canggih saat ini seperti Vue, Angular, React, Svelte, Next, segala macam, uh, memperkaya ya pengguna, experience bagi penggunanya. Nah, bagi seorang pemula untuk mengetahui semua teknologi ini itu pasti bingung mau mulai dari mana ya. Terus apa yang bisa web lakukan saat ini ya, itu web harus cepat, harus responsif, harus progresif, harus adaptif, harus aksesibel, secure, mendukung offline mode, comply dengan privacy rule seperti GDPR dan cookie consent-nya, dan localize, artinya jika user berasal dari negara tertentu, situsnya jika memiliki translasi terhadap bahasa tersebut otomatis memberikan uh, memberikan informasi dalam bahasa setempat. Itu kalian bisa kunjungi whatwebcando.today. Kalian bisa lihat teknologi web sudah mendukung apa saja. Seperti bisa melihat status baterai, bisa melihat shape detection, bisa recording media, SMS belum ya, bisa melihat menggunakan offline storage dan segala macamnya. Kembali ke topik awal tadi, jangankan bagi seorang yang sudah senior atau lama bergerak di bidang IT, maksudnya bagi junior, yang senior aja bingung mau mulai dari mana. Dan sometimes mereka juga stuck di zona nyaman mereka. Tentu bagi kita yang masih muda, universitas salah satu opsi ya. Banyak cara untuk memulai dan salah satunya jalur formal yaitu kuliah di bidang IT, di mana pendidikannya lebih terstruktur, mempelajari dasar-dasar sampai advance, mempelajari low level teknologi, sampai diperkenalkan ke high level teknologi. Dan yang paling penting di kuliah itu adalah bagaimana kita bisa belajar untuk belajar teknologi yang baru. Namun universitas bukan salah satunya cara. Cara lain itu juga bisa dengan online courses atau banyak disebut dengan coding bootcamp. Uh, Kamu bisa melakukannya sendiri, belajar sendiri, meluangkan waktu setiap hari belajar, atau juga bisa dengan mentoring atau dengan premium service ya, atau bisa subscribe ke free courses seperti yang banyak di YouTube channel ya, seperti Mas Andika Gali atau Indonesia Belajar. Mereka juga menawarkan belajar secara free melalui YouTube channel mereka, atau yang premium courses seperti di uh, saya lupa situs-situs yang menyediakan premium courses untuk belajar. Nah, ada juga yang menyediakan one and one ya, one on one untuk belajar dengan mentorship, dan tentunya ada juga diberikan dengan real world example project. Semuanya bisa kamu lakukan sendiri ataupun kalian bayar dan dituntun untuk mengikutinya. Namun ada satu lagi cara yang saya favoritnya, yaitu bagaimana kita tetap bisa terus mengasah skill, memulai atau tadi yang sudah stagnan bisa kembali belajar, itu dengan kontribusi ke open source. Nah, banyak yang salah kaprah dengan kontribusi ke open source ini. Jika mendengar kata ini adalah membuat pull request atau merge request atau berkontribusi kode ke framework yang major yang sudah terkenal seperti WordPress, Laravel, uh, kalau kalian mau kontribusi ke Linux kernel misalnya, atau ke React, Vue, Angular, dan sebagainya macamnya. Namun saya bisa katakan kontribusi ke open source bukan hanya dengan cara kontribusi kode saja. Saya mengutip apa yang uh, diberikan brosur ini dari WordPress. Ada banyak cara untuk bisa involve dalam open source project di WordPress. Bisa dengan forum, support, dokumentasi, komunitas, speaking, membuat plugin, membuat tema, uh, melakukan translasi, memperbaiki aksesibilitas,
Ada banyak sekali. Jadi jangan membatasi pikiran kalau kontribusi ke open source itu hanya kontribusi kode saja. Oke, deal ya sampai di sini ya. Jadi kita coba lihat satu-satu dan saya akan ceritakan world example bagaimana terus kita bisa mengasah kemampuan kita untuk memperkaya skill kita di dunia web teknologi dengan cara kontribusi. Oke. Yang pertama tentu bisa melaporkan uh, bug ya. Melaporkan bug itu bukan cuma plugin lo error atau uh, saya nemukan error di build-nya React atau saya menemukan error di build-nya Vue atau produk Anda error terus dikasih error code begitu saja. Bukan seperti itu. Di samping sini saya contohkan adalah salah satu bug yang ada di WordPress yang sudah ada dari 5 tahun yang lalu dan sampai hari ini belum dibenerin. Dan saya sempat aktif tetapi saya sudah tinggalkan karena belum ada kejelasan bagaimana cara itu mau di-solve. Dari sisi ini saya mendapatkan bagaimana cara saya bisa membuat better technical documentation ya. Bagaimana saya bisa menuliskan isu tersebut, menjelaskan apa yang di pikiran saya secara teknis, secara lebih baik, dan berdiskusi dengan komunitas lain yang kontribusi di open source ini untuk melihat dan mengerti sudut pandang saya. Masih related, saya juga update ya, melakukan testing dan update patch terhadap isu yang sama. Pertama saya mengerti ya, hal yang saya dapat saya mengerti kode yang dibuat oleh orang tersebut, mengerti apa isu yang berusaha diselesaikan, dan memikirkan ulang apa use case yang terjadi. Saya bisa buka langsung tiketnya dari atas. Itu spesifik sekali isunya, dan lihat jumlah patch yang sudah disubmit oleh komunitas itu ada banyak sekali, dan terakhir berhenti di 4 tahun yang lalu dan sampai hari ini belum di close ya. Jadi dan isu terakhir dari tiket ini adalah patch yang ada di sini itu butuh di refresh. Nah, kita tidak mesti harus mulai memberikan kontribusi ke open source itu membuat sebuah fitur yang besar, tetapi bisa mulai dari yang kecil. Contohnya patch yang ada yang 4 tahun yang lalu mungkin aja sekarang sudah tidak berlaku lagi karena posisi kodenya sudah berbeda. Jadi perlu di-refresh. Jadi kalian bisa mengambil uh, kode yang ada di sini, apply, update, dan refresh patch-nya, upload ulang. Jadi dan kalian juga bisa melakukan testing apakah uh, patch tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya dan solving isunya. Jadi bisa mulai dari yang kecil, tidak mesti harus yang besar. Nah, tentu berkontribusi juga bisa kita mempropos sebuah fitur, memberikan idea bagaimana agar produk yang kita atau project yang kita suka itu tersebut uh, bisa lebih baik. Dan ada motonya di sini adalah nggak ada ide yang jelek, semua ide tuh baik. Namun tidak semua ide harus diterima. Jadi meskipun ide kalian sebagus apapun, tapi jika tidak cocok dengan komunitas, ya belum tentu diterima. Saya akan berikan sebuah contoh yang baru saya lakukan. Saya menggunakan sebuah produk open source ya, web based, namanya Nginx Proxy Manager. Produknya simple, yaitu bisa mengatur host file, kemudian bisa redirect dan segala macam. Apapun yang ada setting yang bisa kita tambahkan di Nginx, ini bisa di manage melalui web base. Itu aja fungsinya. Nah, saya propose fiturnya, simpelnya adalah saya ingin menambahkan fitur search di web UI-nya. Dan saya coba memberikan sebuah proof of concept, simple aja, dan bertanya dulu ke project maintainer, apakah fitur ini berguna? Kalau berguna, saya lanjutkan. Ternyata dia suka, dan saya akhirnya melanjutkannya. Nah,
Sesimpel itu aja. Jadi saya cuma buat proof of concept, tidak perlu buat full dulu, propose, jika diterima, lanjut. Nah, hasil akhirnya juga tentunya hasil akhirnya sesuai dengan apa yang saya janjikan. Jadi semua semua web UI-nya memiliki fitur search. As simple as that gitu ya. Nah, apa yang bisa saya kutip dari pengalaman saya waktu saya berkontribusi ke project open source ini? Pertama, saya belajar bagaimana si project maintainer membuat dokumentasi project ini sangat lengkap dan baik sekali, sangat terstruktur. Dan proses saya untuk membuat local environment saya, ya dengan Docker base dan segala macamnya, itu terbilang mudah dan lancar karena semuanya saya tinggal ikutin aturan mainnya dan bisa. Nah, meskipun teknologi stack-nya ya, ini sangat cukup rumit karena ada web UI-nya terpisah dengan back-end-nya dan headless ya. Jadi back-end-nya juga punya REST API dan dari front end-nya connect ke back-end via REST API. Nah, tapi di sini situsnya tidak menggunakan React Vue, tetapi masih menggunakan JavaScript menggunakan yang namanya Backbone.js dan jQuery. Jadi teknologinya yang dipakai bukan latest edge teknologi, tetapi menggunakan teknologi yang sudah stabil. Dan uh, bagi saya produk ini adalah salah satu produk yang stabil untuk apa yang dijanjikan oleh produk ini. Jadi um, saya belajar banyak juga dari uh, kontribusi saya saat melakukan menambah fitur di Engine Exposing Manager ini. Itu untuk propose sebuah fitur. Namun ada hal lain ya. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membuat sebuah extension dari core yang sudah ada. Ada banyak caranya, namun yang paling sering saya lihat adalah tools-tools yang dibangun oleh project open source itu membutuhkan banyak extension-extension tambahan yang tidak bisa ditambahkan ke core untuk mensupport apa yang kita butuhkan. Ya, bahasa bahasa Inggrisnya biasa disebut scratch your own itch. Jadi kalau misalnya kalian ingin membutuhkan sesuatu, maka buatlah dan kontribusikan. Contoh paling konkret adalah Create React App. Di awal-awal React Framework, ya mulai trending, pemula mengalami kesulitan untuk melakukan setup awal sebuah React application. Tetapi dengan Create React App Project, tentunya project ini tidak bisa digabung ke React Core-nya, tetapi terpisah. Dengan Create React App Project ini, pemula dapat menciptakan sebuah simple React application hanya dengan satu command line aja. Semudah itu. Di WordPress juga ada dengan namanya WP-INV. Dengan teknologi Docker, si si ini sangat berguna bagi plugin atau themes developer ya. Dengan menambahkan teknologi ini, maka pluginnya dapat di setup oleh orang lain memiliki mimik konfigurasi yang sama dengan si project maintainer setupnya untuk dapat segera bisa berkontribusi ke plugin mereka atau ke themes mereka. Nah, saya juga mau bercerita dengan apa yang saya lakukan di 20 tahun yang lalu. Ya, 2009, 2009. Ya, benar ya, 20. Salah, 10 tahun yang lalu. Maaf, maaf. 10 tahun yang lalu. 10-11 tahun yang lalu. Itu di project Zencard. Ya, Zencard ini forking dari OS Commerce untuk e-commerce yang berbasis PHP. Di zaman itu, Zencard, kebutuhan di kantor saya, tempat saya bekerja, itu menginginkan agar bisa membuat order dari admin backend, di mana Zencat atau OS Commerce tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, karena sales terjadi secara offline. Nah, untuk dapat membuatnya tentu si admin perlu membuat order. Saya memikirkan bagaimana caranya agar si admin membuat order. Cara yang sering bisa dilakukan adalah bagaimana si admin buat customer login sendiri dan menyamar jadi customer dan melakukan order via situsnya. Tetapi terlalu ribet ya. Customer belum tentu mau memberikan uh, loginnya. Maka saya buat create order dari uh,
membuat create order extension yang saya publish ke Zencash. Nah, zaman itu banyak sekali sempat menjadi trending di forum Zencash karena banyak juga orang mengalami hal yang sama dan membutuhkan fitur ini. Dan saya memaintain plugin ini ya kira-kira 1 tahun lebih, dan sampai akhirnya saya tidak lagi bekerja situ, saya tinggalkan project ini. Oke, itu extension ya. Jadi em, kita skip aja. Em, dari extension sendiri saya melihat banyak cara-cara kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan. Pertama, kita solve isu kita sendiri. Kedua, kita em, apa namanya? Kita solve isu kita sendiri. Kedua, kita membantu orang lain untuk solve isu yang sama. Dan ketiga, kita bisa meningkatkan skill kita. Dan kadang kita bisa mendengarkan feedback-feedback yang diberikan oleh orang lain, dan akhirnya kita bisa mengincorporate atau mengambil feedback-feedback tersebut untuk mengasah skill kita terus-menerus. Salah satu contoh lain yang saya buat adalah membuat CLI comment untuk Cloudflare, di mana saya suka uh, melakukan update terhadap Cloudflare data saya, terus kemudian jika suatu hari saya harus melakukan update dan saya menghabiskan waktu 10 menit, 20 menit untuk melakukan update, dan akhirnya saya memutuskan, oke, Cloudflare punya API, saya tahu cara buat CLI tools, akhirnya saya buat CLI itu untuk mengatur, uh, memanage data saya yang ada di Cloudflare. Dari tadi sebelumnya saya menghabiskan 10 menit, 20 menit untuk update, sekarang saya hanya menghabiskan 30 detik untuk melakukan update terhadap data saya yang ada di Cloudflare. Dan tools ini saya publish di npm package dan telah banyak yang download. Oke, selanjutnya dari salah satu hal yang favorit saya yaitu menjadi penggerak di komunitas, khususnya komunitas WordPress di Indonesia. Semenjak saya terjun menjadi panitia penyelenggara di WordCamp Denpasar di tahun 2016 silam, semenjak itu saya makin terlibat semakin banyak, dan akhirnya saya menjadi organizer di WordCamp Ubud, organizer di WordCamp Jakarta 2 kali, banyak WordPress Meetup Jakarta, Devcussion dengan Yaga Hoster beberapa kali, terus kemudian Web Unconf dan segala macamnya. Dari sini saya mendapat banyak teman, ya. Seperti kata pepatah, banyak teman, banyak peluang, banyak rezeki, ya. Banyak teman, banyak sahabat yang bisa saling membantu. Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana saya saat menjadi organizer adalah membangun jiwa kepemimpinan atau leadership, yang saya harus bisa organize, delegate, mengatur teamwork, mengatur komunikasi, bersosialisasi, dan yang itu terbawa ke karakter saya dan ke kehidupan saya sehari-hari, bahkan saat berkarir dan bekerja tetap terasah. Jadi itu kenapa saya bilang berkontribusi ke komunitas juga penting untuk mengasah soft skill kita. Oke, lalu dokumentasi. Seperti kata pepatah, dokumentasi yang baik dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Itu betul, ya. Dan contohnya ya, di web.dev banyak sekali dokumentasi-dokumentasi blog, online courses yang ditulis oleh kontributor-kontributor di seluruh dunia. Yang tujuannya agar adopsi perkembangan teknologi di web khususnya terus bertambah. Dan di balik semua dokumentasi-dokumentasi ini, banyak teman-teman kita ya yang meluangkan waktunya dan menuliskannya. Di antaranya mungkin ada yang berprofesi sebagai penulis dan dibayar secara profesional untuk menuliskannya. Namun banyak juga yang menuliskannya secara waktu luang, ya, kontribusi ke open source, dan dapat dengan berkontribusi ke dokumentasi ini, pertama memberikan kita wawasan baru tentang sebuah teknologi yang kita belajar, yang kita tuliskan tersebut, ya, melihat sebuah perspektif yang baru, bagaimana memberikan uh, tulisan yang baik yang bisa dimengerti oleh seorang pemula yang akan membaca tulisan kita.
Hal ini tentu akan terbawa dalam setiap hari di kerjaan dan di karya-karya kita sehari-hari, di mana dengan dokumentasi yang baik dapat menghemat banyak waktu dari teman-teman dan dari operasional sebuah company dan operasional hidup kita sehari-hari hanya dengan menggunakan dokumentasi yang baik. Terutama jika teman-teman bekerja secara asinkronus, yang sangat penting ya diterapkan. Akhir-akhir ini kita bekerja secara terpisah atau jarak jauh atau sering disebut dengan work from home ya. Dokumentasi adalah hal yang salah satu hal yang penting ya. Work from home jika masih harus online melalui Google Meet atau Zoom dan anda bertatap muka dengan si bos dan si bos melihat Anda menulis sedang bekerja, itu bukan work from home ya, itu cuman work from kantor tetapi lokasinya di rumah. Yang benar adalah work from home jika kita dapat bekerja secara asinkronus. Untuk dapat bekerja secara asinkronus membutuhkan dokumentasi yang baik. Selanjutnya, proyek penerjemahan juga salah satu yang menarik untuk diikuti. Banyak proyek-proyek open source dan yang perkembangannya sangat pesat itu karena menyediakan dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai bahasa. Contohnya Vue ya, sudah ditranslasi ke 10 bahasa termasuk bahasa Indonesia, dan salah satu kunci Vue framework ini itu uh, kenapa dia dapat berkembang secara pesat itu adalah karena bantuan atau support serta dokumentasi-dokumentasinya yang diberikan itu dilakukan dalam bahasa lokal. Dalam hal ini banyak peminatnya di China dan di Rusia dan di Spanyol ataupun Vietnam juga banyak. Jadi dengan dengan bantuan di bahasa lokal, adopsi teknologi tersebut juga cepat. Contoh lain juga adalah WordPress yang sudah ditranslasi lebih dari 100 bahasa termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dan semua translasi ini dilakukan secara komunitas ya. Di bahasa Indonesia sendiri kita sudah cukup ikut up to date ya, bahkan rilis terakhir juga kita 100% yang proyek translasi ini didukung lebih dari 700 kontributor dari seluruh Indonesia yang setiap harinya meluangkan waktu untuk melakukan translasi. Apa sih yang didapat dari proyek translasi? Kita nggak dibayar, tetapi kita meluangkan waktu untuk melakukan translasi. Pertama, ya kita bisa kembali belajar dengan tata bahasa yang baik. Ya, tata bahasa yang baik itu juga penting agar dokumentasi yang kita tuliskan itu mudah dimengerti orang lain. Kemudian pastinya menambah teman di komunitas dan belajar mengemukakan pendapat jika menemukan translasi yang rumit dan terkesan aneh jika ditranslate ya. Um, dan diskusi ini harus terjadi secara sehat. Nah, mengemukakan pendapat secara baik dan benar itu juga perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi melatih bagaimana kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Belajar membuat panduan tata bahasa, glosarium, dan membantu pemula-pemula lainnya agar bisa dapat uh, ikut serta dalam berkontribusi dalam proyek translasi ini. Jika kalian tertarik ingin belajar bahasa, terutama belajar bahasa, coba lirik dengan proyek translasi. Dan ada juga loh profesi untuk translation ya, jadi seperti pembuatan subtitle, transcribing sebuah video ya yang dilakukan secara cepat itu juga uh, sebuah profesi. Hanya bisa dilakukan dari belajarnya melalui translasi sebuah proyek open source. Jadi medianya sudah disiapkan dan mereka membutuhkan kita dan kita hanya tinggal meluangkan waktu kita setiap hari untuk melakukan uh, belajar dan berlatih. Terakhir, jika kita belajar sesuatu, maka tulislah, maka kita akan mengingatnya lebih lama. Atau jika kita ingin mengingatnya lebih lama lagi, ajarkanlah melalui media video atau TikTok mungkin, seperti YouTube, TikTok, Instagram. Ajarkan kembali ke teman-teman yang lain. Pasti banyak yang membutuhkannya. Ada 3 hal yang saya dapatkan jika kita membuat dokumentasi untuk dalam bentuk blog atau vlog. Pertama, sebagai pengingat bagi kita di masa depan. Uh, jika
kita mendokumentasikan sebuah isu atau mendokumentasikan sebuah masalah dan bagaimana kita solve masalah tersebut. Pertama, kita bisa ingat di masa depan jika kita memiliki hal yang sama, kita bisa buka kembali dokumentasinya dan kita bisa solve masalah tersebut lebih cepat. Kedua, saat kita menuliskannya, itu memberikan kita waktu untuk berpikir, ya. Berpikir dari sisi yang berbeda sebelum impulsif untuk melakukan atau menyelesaikan masalah, ya. Kadang sebuah masalah jika kita terburu-buru menyelesaikannya, bisa jadi, berakibat fatal, bisa jadi. Atau bisa jadi bisa jadi belum tentu solusi yang dihasilkan baik. Namun jika kita menuliskannya, kita bisa pause sebentar, 5 menit, 10 menit, pause tidak akan membuat masalah yang berarti kecuali situs production-nya down ya, kecuali itu ya. Tetapi jika masalah ini, masalah dalam programming itu akan banyak sekali ya, dalam kita solusi masalah. Menuliskannya itu membuat kita berpikir 10 menit. Jadi kayak menarik rem tangan, berpikir untuk mencapai solusi yang lebih baik. Dan jika dokumen yang kalian buat itu dirilis secara publik ataupun internal, orang lain berkesempatan untuk belajar pola pikir kita, belajar step by step kita, dan pertama, mereka bisa memberikan feedback atau wawasan baru ke kita, atau mereka bisa berterima kasih karena kita solve masalah mereka. Jadi, tidak ada yang rugi di sini. Itu saja dari saya. Pas, tepat waktu, dan semoga apa yang saya sampaikan membuka peluang baru ya bagi teman-teman semua untuk terus mengasah skill, ya mengasah skill dan sukses dalam berkarir. Eee, Kemudian jangan lupa terus berkontribusi ke open source agar kalian bisa, eee, berkembang di karir kalian. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ivan, sangat insightful ya. Bagaimana apa yang menyeimbangkan hal-hal yang teknis dan juga apa namanya